pas yang baru profesional itu pas aku umur 6 atau 7 tahun ya. Itu pas aku nyanyi national anthem. Pas aku 7 tahun itu aku nyanyi buat LA Galaxy, nyanyi national anthem itu yang viral. Ya, itu yang viral sekali ya. Iya, jadi habis itu diundang-undang ke other big sports games kayak NBA, NFL, MLB gitu. And then ke American Idol juga. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan kadang cinta itu juga meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu pasti menguatkan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Sudah ada Malea Emma. Hi! Hi, Alvin. Finally you're here. Yeah. Thank you for coming. Thank you for having me. So how are you? More than 2 weeks ya, lebih dari 2 minggu di Jakarta kan? Iya, 3 minggu. 3 minggu, enak dong. Iya, tapi udah mau pulang sekarang. Ngapain aja? Ya ketemu banyak teman-teman my parents karena kan udah lama gak ketemu. Terakhir kapan sih kesininya? 2019. Iya, 2019. Jadi udah pretty long time sih. Oke, beda banget dong berarti ya. Ini Jakarta yang sekarang, ya kan? Kamu ngapain? Kuliner, jalan-jalan. Iya. Makan apa yang enak? Banyak banget sih yang kita makan. Ya, udah makan banyak different things. Udah makan Like Indonesian food kayak sate ayam sate gitu. ayam. And then juga makan sushi. Yesterday tuh Japanese food. Jadi udah makan banyak banget Indonesian food. Jadi sometimes kita makan American food juga sama Japanese food kita. Udah kangen ya? Udah balik lagi makan nih American food ya. Karena dia biasa get used to it kan tiap hari kan ya makan itu di sana ya. Tapi aku suka sih Indonesian food karena kan di Amerika gak seenak di sini. Iya, pasti beda kan? Iya. Dan di sini kan herbsnya lebih enak ya. Iya. Ya bumbunya lebih authentic. Lebih authentic gitu ya. Oke, speaking about yourself ya. Famous banget sekarang gitu loh. Uncle Alvin kemarin nonton ya. Nonton banyak banget tuh YouTube kamu tuh. Dari yang umur berapa ya? 4 years ago. And then terus ada yang semua sampai dengan yang the latest one gitu loh. Oke. Kasih tahu dong, ceritain ke kita punya viewers ya. Tentang pertama kali kamu mulai karir kamu. Ya, jadi aku udah lama banget nyanyi sampai pas aku umur 1 tahun udah nyanyi belum bisa omong. Jadi kamu nyanyi apa 1 tahun? Cuma nonsense gitu. Terus ya pas aku umur 3 tahun itu baru my dad dia kasih aku dia taruh aku di singing lessons. Jadi baru itu aku beneran start like learning gimana nyanyi yang benar. Terus pas you still remember the first song? First song, I think masih Disney ya. Jadi yang mana? Ada banyak sih, probably kayak Part of Your World atau Reflection. Udah lama, jadi aku gak really remember. And then juga pas yang baru profesional itu pas aku umur 6 atau 7 tahun ya. Itu pas aku nyanyi national anthem. Nah, itu viral sekali ya. Iya. Fenomenal sekali ya at that time ya. Before that itu cuman kayak soccer game yang kecil. Jadi belum very professional yet. Tapi pas aku 7 tahun itu aku nyanyi buat LA Galaxy, nyanyi national anthem itu yang viral. Ya, itu yang viral sekali ya. Iya, jadi habis itu diundang-undang ke other big sports games kayak NBA, NFL, MLB gitu. And then ke American Idol juga. Jadi abis itu baru lebih profesional. Iya, tapi itu nyanyi dulu kan? Iya. Nyanyi dulu baru jadi aktris ya? Iya. Ya kan, karena habis itu main film, main series ya, kemudian mana yang lebih enak, Emma? Ya aku enjoy both Because of you them. startnya kan dari startingnya kan dari apa namanya, nyanyi dulu kan? Iya.
Ya, aku rasa maybe kalau acting lebih santai sih karena kan bisa diulang-ulang. Tapi kalau nyanyi kan mesti like on the spot normally, just mesti one time terus bagus kan, gak bisa diulang-ulang. Jadi normally aku lebih nervous kalau nyanyi. Tapi aku enjoy both of them. What did you do waktu nervous apa? Yang kamu bikin apa? Ya kalau nervous ya aku just mesti go through it. Karena pas aku start nyanyi lebih less nervous karena kan udah on stage, jadi udah lebih lama di stage-nya, lebih bisa relax. Betul. Jadi lebih enak ya waktu nyanyi, lebih tenang ya. Biasanya lebih dekat ke siapa? Ke papa atau ke mama pada saat mau perform? Kalau perform ya sama my dad karena dia bisa, dia musician juga dia main piano, jadi dia lebih. Ya. Tapi kalau acting gitu juga my dad dia yang help so your dad jago acting sama jago music ya? Nanti kita panggil dia kemari ya, kita tanya dia. Tapi kalau acting most of the time my mom datang sama aku, jadi dia yang bisa lihat di set kayak apa, jadi udah lebih expert lah kayaknya. How lucky you are ya, ada 2 orang yang bisa support kayak seperti ini kan? Iya, and my brother too, dia selalu kalau perform dia selalu datang. Jadi kalau lagi nyanyi aku selalu cari mereka bertiga buat lihat kalau mereka di audience di mana. Pernah nggak waktu kamu perform mereka nggak ada lagi nggak bisa datang? I don't really remember sekarang, tapi most of the time mereka datang sih. Ya. Gitu. Tapi sometimes ya aku karena banyak orang jadi bisa cari yang mana. Dan ada lightingnya kan. Iya. Kalau Uncle Alvin suka karena lighting kita langsung seger kan, jadi asik gitu ya kan? Iya kan? You have that feel kan? Iya kan gitu loh. Spotlight apalagi kan ya kemari. Oke, tapi waktu kamu viral dan semua orang kenal kamu, rasanya gimana, Emma? Ya, rasanya different ya, karena kan like before that kan belum banyak orang nonton kan, semua kayak event-event kecil. Jadi tambah nervous ya karena jadi ke banyak event yang lebih besar, jadi banyak orang nonton. Terus especially yang video aku nyanyi di LA Galaxy, jadi banyak banget yang nonton. Di UCLA juga ada ya kalau nggak salah ya? Iya, ya kan? UCLA juga banyak yang nonton. Tapi ya jadi juga lebih excited, lebih happy juga karena bisa go to a lot of different places kayak yang American Idol. And more confident ya? Iya, more confident. Ya kan? Setiap kali kita perform kan terus lebih confident lagi kan? Jadi lebih ada experience kan? Iya, lebih ada experience gitu kan? Iya, kayak like aku senang pas ke American Idol karena kan aku nonton American Idol, jadi bisa go to places yang aku dulu nontonin, jadi very happy kan. Jadi abis aku viral itu ya jadi lebih nervous tapi juga lebih happy. Ya sih ya, happy tapi ya nervous juga. It's one package. Ya kan, it's a process kan. Proses untuk supaya kita lebih getting better and then know exactly how to handle all the eyes ya yang ngeliat ke kita segala macam kan gitu loh. Oke, ada yang comments itu kamu selalu reply nggak apa bagaimana di social media or your dad, mom and dad? My dad yang handle my social media. Jadi like a lot of times kalau lagi jalan-jalan, my dad will be like, oh itu bagus berfoto, jadi kita foto-foto terus nanti diposting ke Instagram. Iya, pantesan ada ulang tahun Jakarta, ada apa di Instagramnya Uncle Alvin lihat. Oke, now we are talking about After Yang. Nah ini seru nih ya. How does it feel dengan one frame dengan Colin Farrell? Well, dia orangnya baik banget. Iya, teman saya itu. Orangnya baik banget, terus ngapain? Ya, just bisa enak kalau acting sama dia karena orangnya even though udah terkenal banget kan masih very down to earth. Jadi karena kan kalau kamu lessons learned ya. Iya, terus orang terkenal tapi masih down to earth. Iya, kan kalau meet orang terkenal tapi mereka orangnya not nice kan jadi gak enak. Jadi ya aku learn a lot dari dia karena kan bisa lihat even though dia udah like very 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 famous tapi masih very nice. Jadi aku learn moga-moga one day aku udah bisa terkenal dia. Seperti terkenal, bahkan lebih terkenal lagi daripada dia. Oke, what's your character? Ya, jadi Yang-nya apa? Aku jadi Mika. Yang sister. Oke, Yang sister. Apa sih ceritanya? Nah, apa sih?
jadi ceritanya kayak udah in the future. Jadi ada papa mamanya si Colin sama Jodie Turner-Smith itu yang jadi mamaku, sama aku anaknya. Jadi aku adopted dari China, and then ada mereka beli robot ini, si Yang itu robot. Iya. Dia bantu aku learn Chinese, jadi learn culture karena kan parentsnya gak orang Chinese. Jadi si yang dari pas aku masih kecil selalu sama aku, bantuin aku learn Chinese gitu and everything. Jadi udah kayak part of the family ya. And then one day robotnya udah rusak karena dia kan udah tua. Jadi mati dia. And then jadi it shows kayak kita semua grieving, even though itu a robot, tapi udah kayak part of the family. Iya, kita kehilangan dia ya, iya kan. That's why namanya After Yang. You take an acting class or? Oh, well, kalau acting gak take classes sih, cuman belajar sendiri sama my dad juga bantu. Kita suka nonton film-film. Let me invite him and ask him to teach us how to acting and everything. Ko Arman, manggil apa ya? Pak Arman, Mas Arman. Yuk, come here. Nah, apa kabar? Ini punya anak yang luar biasa banget ini. Thank you. Uncle Alvin sengaja pakai bahasa Indonesia, karena kan memang di rumah kalau dia nggak pakai bahasa Indonesia, nggak mau diajak ngomong kan sama dia. Iya benar-benar, mesti diulang, Itu kan, itu bagus loh. Iya. Karena biarpun mereka lama besar di sana ya, tapi mereka masih pakai bahasa Indonesia. Dan ini fluent loh. Iya, menurut kita sih. Tadi dia deg-degan, dia bilang, aduh ntar gimana, ya kan? But it's okay kan, lancar kan? Iya. Gila. Tapi gimana punya anak yang luar biasa seperti ini? Ada dua ya, dua-duanya luar biasa. Iya. Ya kita sih bangga banget ya. Kita bangga banget karena mereka emang ada bakat-bakatnya. Dan puji Tuhan memang dikasih jalan juga gitu ya. Dan jadi ya pas lah, memang jalannya ada, bakatnya ada. Dan kita sekeluarga juga semuanya support. Ya jadinya melihat ada hasilnya. talentnya dia bagaimana dari kecil? 1 tahun udah bisa nyanyi katanya. Iya. Kan? Jadi dari kecil memang kan dia suka nyanyi gitu, suka kayak perform di atas meja lah, di atas ranjang lah gitu. Jadi emang kelihatan nih anak kayak nalurinya kayak mau perform gitu ya. Emang suka nyanyi gitu. Jadi waktu umur 3 akhirnya saya cariin guru nyanyi tuh, tapi nggak ada yang mau karena kan masih kecil sekali kan, pada nggak ada yang mau. Akhirnya ada satu guru ini, saya sampai begging terus, coba deh dilihat dulu. Kalau misalnya memang ini saya cuman bias ya karena saya orang tuanya berasa anaknya pinter nyanyi gitu, ya udah gitu. Tapi kalau misalnya at least dilihat dulu gitu, karena kalau saya berasa kayak dia ada bakatnya lebih ya gitu. Jadi akhirnya dilihat, terus sampai situ guru bilang oh iya memang, dan bukan cuman talent ya, tapi dia juga anaknya tuh bisa diajarin gitu loh, kan baru umur 3 tahun tuh biasanya kan anak-anak nggak ada yang bisa fokus ya, nggak bisa fokus gitu nggak. Nah kalau dia bisa disuruh duduk, diajarin gitu, itu bisa gitu, niruin itu bisa. Itu in the blood. Iya kan, udah jiwanya gitu loh, udah nalurinya. Nah, jadi awalnya dari situ, cuman sebenarnya anaknya itu malu dia itu. Jadi kalau nggak kelihatan ya. Masa sih malu? Enggak lah. Jadi kalau di rumah itu perform sana sini di dalam rumah, begitu di luar jadi takut gitu. Makanya terus akhirnya sama istri terus akhirnya mikir, kayak mungkin kita mesti coba masukin dia ke agency untuk biar dia sering audisi gitu kan, ketemu orang tuh ya kan, untuk nambah kepercayaan diri. Nah itu mulai actingnya dari situ. Umur 4 tahun tuh dia mulai buat iklan-iklan gitu. Tapi artinya aku jadi suka pergi ke audisi-audisi itu. Jadi mau do acting for real. Ada challenge-nya ya? Iya. Rasanya kan kayak gitu ya. Untuk dan audisi mah biasa kan. Di mana-mana di sini juga audisi juga kan. Kita malah enak compete-nya langsung gitu kan, untuk bertemu dengan yang lain. Tapi sebetulnya gampang nggak sih? Karena I think it's not that simple and easy to compete as a teenager di bidang music and acting, apalagi di sana gitu. Nggak gampang at all, susah banget, susah banget. Kan? Nah, apalagi mau nggak mau, unfortunately kan masih
untuk orang Asia tuh masih susah di sana gitu loh. Susah banget, itu masih susah Like banget. a lot of the times kayak kita udah berasa aku cocok banget sama karakter ini, artinya gak orang putih atau like mereka selalu like kayak even though open ethnicity sometimes mereka gak mau karena race-nya. Masih ada yang kayak gitu ya. Sekarang udah mulai sih ya, kayak kemarin kan yang menang Oscar kan film Asia, Michelle Yeoh segala macam kan udah menang Oscar. Mermaid-nya aja udah beda sekarang. udah mulai ya, tapi masih susah sih. Masih susah. Tapi ya itulah untungnya dia suka ya sama prosesnya ya, sama audisi apa segala macam dia suka. Jadi kita sih sama istri pokoknya prinsipnya kalau selama dia masih enjoy, dia masih having fun, ya why not gitu, ikutin aja. Iya sih begitu ya. Yang lebih susah sih karena kan aku masih ke sekolah, ke sekolah public karena masih mau be able to be social, right? Mau karena kan ke sekolah lebih bisa practice gimana have friends and stuff. Kalau kayak banyak orang kita tahu yang acting kan homeschool, tapi kan jadi mereka gak bisa practice talking to people every single day. Jadi aku masih ke public school. Tapi jadi susah kalau lagi mau pergi buat acting atau singing ya kan, jadi aku mesti ada bikin time buat aku manage bisa do waktunya homework. nggak gampang kan ya, susah segala banget. macam. Tapi memang prefer untuk seperti itu ya, dia tetap di public school. Iya, kita prefernya kayak gitu, tetap supaya dia tetap kehidupan normalnya juga ada kan, tetap temenan gitu, ngerasain pergi ke sekolah yang emang ada waktunya, ada gurunya, memang PR-nya banyak, tapi ya itu kan part of the experience. Di public school, when they notice kamu viral and famous, gimana? Iya. Well, like biasa aja, apa gimana sebetulnya? I mean, sometimes aku gak really omong dulu sih, aku just bikin friends dulu, and then baru most of the time aku gak omong sih, and then mereka find out. Ya, mereka find out sendiri ya. Waktu mereka find out? Ya, a lot of the times kayak aku bakalan ke sekolah and they're like, "Lo, kamu pernah di American Idol, kamu pernah di sini-sini." Ya, jadi senang rasanya karena kan jadi feel special dong. Yang penting kan bukan kamu yang bilang kan, mereka yang tahu kan. Mereka yang find out kan gitu loh, ya kan gitu loh. Tapi ikut American Idol nih, ceritanya gimana? Wah, jadi kan itu abis aku viral nyanyi National Anthem di LA Galaxy. Jadi banyak event-event yang tanya aku buat nyanyi. Jadi one of them American Idol, mereka tanyain aku karena aku kan masih too little, too young to compete. Jadi aku audisi dulu. And then jadi aku audisi, terus mereka kasih golden ticket. Biar pas 2027, pas aku udah umur 16 tahun, nanti aku boleh balik, terus kau usah audisi lagi langsung. 2027 kamu 16 ya, Uncle Alvin 21. Beneran, kok kamu tawa sih? Beneran. Anyway, kita semua tahu kamu nyanyi American Anthem bagus ya, luar biasa. Kita mau kasih challenge nih. Yeah. Why don't you nyanyi national, kita punya national anthem, Indonesian anthem. Boleh. Boleh ya? Boleh ya, kameranya mana? Nih ya. Nah. Aku get the key dulu. Boleh. Gimana? Mau aku berdiri atau? Bebas. Kamu berdiri lebih enak ya? Ya. Boleh sekarang. Boleh, bebas. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Wow.
kita semua kalau nyanyi ada yang nyanyi lagu kebangsaan, kita semua diem kayak gitu kan, sama lah ya di mana-mana kayak gitu ya. Ini Uncle dengar cerita katanya nanti akan ada mulai apa KJRI sana udah mulai untuk ini ya invite ya. Sama KJRI memang udah beberapa kali di invite nyanyi. Kalau kemarin-kemarin nyanyi kadang nyanyi lagu pop gitu, nyanyi kalau nggak nyanyi American National Anthem, tapi this time nanti bulan depan mau disuruh nyanyi Indonesia Raya. Itu dia, hafal kan? Hafal dong, iya. Kalau tadi kita kasih panjang semua nanti waktunya ini ya, tapi tadi udah keren banget. What's your favorite song? My favorite song, ya aku ada banyak favorite song. The most one, yang paling suka apa? Itu susah sih karena aku suka like lagu-lagu yang old kayak Whitney Houston sama Christina Aguilera. Terus juga tapi emang lebih enak sih ya lagu-lagu dulu ya. Iya kan, kita nggak bohong ya. Dia tahu loh. Dia tahu. Aku juga suka lagu sekarang kayak Olivia Rodrigo sama Ariana Grande. Tapi ya aku kalau lagu-lagu depends on my mood sih. Oke, what's your mood kamu apa sekarang? Ya sekarang aku lagi suka lagu-lagu yang kayak indie rock gitu, kayak lebih relaxing indie songs gitu. Aku lagi suka lagu namanya Johnny by Faye Webster. Yuk, Johnny dikit dong. Ya, dikit ya. Boleh. Okay. Berdiri boleh, duduk boleh. Bebas. Aku duduk aja. Iya. Johnny, did you ever love me? Johnny, help me figure it out. It wasn't supposed to be a love song, but I guess it is now. Wow. Kamu sempat ketemu Ivan sama Ocha ya? Sama Rosa ya? Iya. Oke, waktu ketemu gimana? Memang udah kenal apa? Itu kita belum kenal sih. Itu jadi kita pergi lihat Indonesia Got Talent. Iya. And then jadi kita nonton at the end gitu baru datang. Terus dikenalin sama si Rosa sama si Ivan, and then mereka lagi break ya, jadi mereka mau pergi makan, jadi si Rosa ngomong ya you guys ikut aja. Mereka very very enak, nice. Iya, baik, seru ya anak ya. Nggak di invite untuk perform nanti di tembak langsung harusnya itu. My good friends itu mereka, dua-duanya emang enak sih ya. Tapi kamu emang lihat penyanyi Indonesia your age ya di Indonesia, ada yang kamu tahu nggak siapa kira-kira? Yang my around your age lah. Yang penyanyi yang my age atau? Iya di Indonesia tapi ya mungkin nggak kali ya. Ada baru ketemuan. Si Jen Kalista sama Nadine Abigail. Nah, kita habis ketemuan. Nah, kamu lihat mereka seperti apa? Gimana? Any comments tentang? Mereka very sweet orang. Jadi kita habis ketemuan bertiga buat have lunch, ya cuman hangout bikin TikTok gitu. Oh, I see. Tapi nggak mau niat untuk nyanyi bareng, apa? Kita pernah long time ago actually in a group with like a lot of other people, kita nyanyi We Are the World. Okay. Itu pretty long time ago actually sih. Tapi ya kepengen sih nyanyi sama si Jane sama Nadine lagi, tapi kan gak ke Indo that often. Jadi next time ya. Pasti ada kesempatan ya. Iya. Ya. Oke, Uncle Alvin punya makanan tradisional tadi katanya mau dikasih. Mau mana ya? Mana ya ada? Udah pernah makan belum ini ya? Oke. Ini kue apa namanya? Coba tanya papanya kue apa. Papa mesti tahu. Aku tahu. Aku suka kue ini. Really? Iya. Mau coba nggak? Boleh. Ini pernah dibikinin sama my mom. Di sana? Di sana, iya. Kamu bukan cari kue lain gimana sih? Ini pernah dibikinin. Tapi pasti kan beda kalau di Indo sama di Indonesia. Ini beda banget karena si Om Yopi itu ya, dia bikin 3 hari 3 malam ini. Waduh. Dia semedi dulu, dia meditasi dulu supaya bisa sebagus ini. Karena mana ini? Coba tarik deh, tangan kamu bersih kali. Nah, bisa. Inilah beda tangan besar dan tangan kecil. Nggak bisa masuk tanganku. Oke. Nah,
Rupanya ada bisa di atas, bisa dari bawah. Luar biasa ini. Tunggu. Thank you. Iya, dia suka makanan-makanan ini. Iya, nggak bilang sih kalau suka. Uncle Alvin tadi masakin. Silakan. Ini bikinan Yopin 3 hari 3 malam itu. Tapi masih panas kok, belum jadi. Ini kita bilangnya kue apa ya? Kue ape. Kue ape. Nggak apa-apa. Mana lebih enak bikinan Mama? Mama nggak ada di sini, kita boleh ngomong. Ya Mom, she's not here. Dia. Enak mana punya Mama? Bikinan Mama apa ini? My mom bikinnya a long time ago, jadi aku gak really remember. Enak ya? Enak. Ya, 3 hari dia bikin. Mau bilang nggak enak. Enak. Tapi sebetulnya kalau lebih lama lagi nanti kita kuliner puter-puter. Uncle Alvin paling suka makan. Aku juga. Nanti next time kesini lagi ya. Atau kita ketemu di LA ntar ya. Iya. Kita cari yang seru-seru makanannya. Your next goal apa? Next goal. Goals. Pengen apa? Mau bikin apa? Target. Next target. Ya. Goal sih. Ya aku kepengen just nyanyi more, I guess. Aku yang my goal dari dulu sih nyanyi buat Super Bowl. Kan itu gede banget, everyone nonton Super Bowl. So. Nah itu kalau buat manajemennya ataupun agensinya ataupun apanya ya, itu mewujudkan keinginan talentnya bagaimana? Ada di sana untuk di sana ya? Kalau di sini aku ngerti sih. Iya, kalau di sana sebenarnya kalau buat musik rada susah ya karena kan umurnya ya. Iya betul. Jadi manajer sama agennya lebih untuk acting. Gitu, tapi manajernya banyak ngebantu sih kalau buat kayak booking event-event kayak gitu, atau kayak ada sports game gitu. Super Bowl ya ada, kita udah in touch sama mereka, tapi memang kalau Super Bowl itu kan udah ya jenjangnya udah beda lagi ya, levelnya udah tinggal lagi. Gitu ya, moga-moga someday. Mempersiapkannya bagaimana? Prepare, how you prepare? The preparation. Well, aku selalu practice kalau abis makan dinner, practice nyanyi with my dad. Jadi just nyanyi lagu-lagu kalau yang kalau lagi mau perform kita nyanyi lagu-lagu itu. Terus just practice lagu-lagu itu, and then practice. Practice berdua nyanyi ya? Ya aku. Your dad juga nyanyi. My dad dia ngajarin doang. Iya, dia ngajarin. And then juga nyanyi just lagu-lagu anything sih. Kamu main violin juga nggak salah ya? Iya. Ya aku lihat di ini ya. Sama aku main violin, piano, gitar sama ukulele. Wow. Ukulele juga? Iya. Diajarin? Enggak, kalau ya dia belajar sendiri. Belajar sendiri karena lagi COVID kan Mas. Jadi aku bosan banget, jadi aku belajar gitar sama ukulele. Dari YouTube. Iya. Itulah hebatnya sekarang ya. Teknologi ya, dari YouTube aja bisa belajar semuanya gitu loh. Tapi memang udah ada bakatnya, karena kalau enggak juga susah kan gitu loh. Mau Uncle Alvin belajar juga violin. Oh iya. 50 years nggak bisa. Kadang nggak bakat. Nanti kamu ngomong kamu mau 21. Oh iya. Ingat loh dia. Kan nanti 2027 ya, masih lama. Oke, yang sekarang semua orang udah kenal kamu ya. Sudah famous ya, pasti disiplinnya nggak sama gitu loh. Jadi intinya begini, you have to prepare yourself, lebih kuat lagi kali ya untuk like meet the expectation. Iya gitu loh. Is it hard? Is it? Yeah, I guess. Tapi karena when I get older ya jadi lebih understand kan. Karena kan dulu kayak lebih more like just a hobby. Yeah. Like it wasn't really something yang aku like very like professional. Tapi sekarang kan lebih mesti there's like higher expectations. Kamu 7 years old kayak gini, nanti lihat pas kamu older jadi kayak apa kan. Jadi kayak orang-orang udah expecting aku bisa like even better and better. Jadi ya
pressure-nya lebih tinggi ya. Tapi like it's still fun. I like the process of like the pressure and like That's the point. challenges. She's the one who's love the process. Dia suka prosesnya ya. Benar. Itu yang paling penting gitu loh. Benar. Karena kalau kita nggak suka proses, maunya cepet. Karena millennials yang sekarang mostly kan nggak suka proses ya. maunya instan maunya ya. cepet gitu, instan gitu. Tapi dia suka proses. Ini yang bikin dia bagus mungkin ya. Iya. Iya kan? Look at you, the way you dress itu udah beda sama sekian tahun yang lalu gitu loh. Ya kan? Siapa yang milihin? Waduh, ini dua-duanya udah lengkap banget ya. Udah. Tapi dia nggak pernah bantah sama sekali. Oh, bantah. Kayak talkback. Ya, gitu apalagi udah tambah gede kan, dia punya style sendiri ya. Nah, gitu. Jadi memang mesti diskusi dulu, nggak bisa cuma kita bilang oke kamu pakai ini ya, belum tentu mau dia gitu. Bedanya dia yang dulu dengan dia yang sekarang umur segini apa, Mas? In terms of fashion apa in terms of anything? Semuanya. Ya, yang pasti dia udah lebih punya opini sendiri gitu. Ya wajar lah umurnya segini kan. Ya kayak misalnya tadi kayak nyanyi gitu ya. Emang kan dia suka dari dia dulu karena dia berapa umur sekolahnya? Umur 11 naik kelas 7. Oke. Iya. SMP. Jadi kayak nyanyi pun dia udah punya lagu sendiri yang mau dia suka apa. Kayak sekarang belakangan dia lebih suka kayak dia bilang indie, terus sama mulai ke jazz gitu. Dia lebih suka kayak ke jazz kayak gitu. Kalau dulu kan ya karena saya grow up-nya kan dengerin Whitney Houston, Christina. Dia suka gitu. Jadi dulu emang dia juga suka sih jadinya karena didengerin terus kan. Tapi emang enak. Iya kan? Beda ya musiknya ya. Iya, beda. Gitu loh. Ya itulah makanya tadi. Tapi siapa yang paling senang kamu udah jadi yang seperti sekarang in your family? Grandpa, grandma, manggil apa tadi? Oma, opa. Siapa yang paling senang kamu udah punya resultnya? Semua kali ya? Semua ya kan? Iya, I think semua. Yakin. Tapi ya lah ya, kayak kita pun seneng kok melihat dan you know why kenapa Uncle Alvin invite kamu kemari? Alvin ingin kasih lihat bahwa ada loh, gitu loh, meskipun udah di sana lama, tapi dan udah berprestasi dan terus berprestasi ya, tapi tetap tidak melupakan sesuatu yang memang harus dilakukan, gitu loh, seperti tetap berbahasa Indonesia ya, terus kemudian terus on progress mau ngapa-ngapain dengan proses yang kamu pilih, gitu loh. Ada pesannya untuk young generation or singer same age with you di Indonesia untuk bisa seperti kamu? Ya, just jangan ever give up karena pasti bakalan ada ups and downs. Like sometimes kamu bakalan merasa oh ini so hard, a lot of pressure, mesti practice all the time. Kayak rasanya so hard, sometimes mau give up kan. Tapi kalau kamu give up, at the end semua your effort yang kamu udah put in nanti udah just gone. Kalau kamu keep going, ya even though bakalan be hard sometimes, your effort will be worth it at the end. Karena kalau kamu keep going, ya kamu selalu go up. And then I bet kalau kamu kamu practice all the time and you never give up, very persistent, then pasti bakalan ada good results. Tapi dia nggak pernah down, nggak pernah apa-apa ya. Ini kayaknya enggak nih. Bagaimana bikin dia bisa seperti ini, Mas? Ya support yang pasti ya, sama mesti selalu ngingetin, mesti banyak-banyak bersyukur. Kayak tadi kan kita bilang memang di sana kan juga susah. Udah audisi banyak tapi belum tentu dapat jobnya. Tapi kan tetap mesti bersyukur gitu loh, karena dia udah so far udah dapat banyak opportunities ya kan. Itu another thing. Kayak sometimes kayak kalau aku audisi kan a lot of the times I'll be like, oh aku really mau this job like a lot. Ya kamu juga mesti kalau mau acting mesti kamu you're gonna have to deal with a lot of rejections karena kan like a lot of times jadi aku jadi sad dong karena kalau gak dapet the job aku really want, tapi then mesti move on karena udah ada a path for you sama the one yang meant to be your job will be there.
Iya, jadi memang gitulah mentalitinya mesti begitu dulu ya. Nah, yang penting again kalau dia selama dia enjoy sama prosesnya ya nggak apa-apa gitu. Tapi ya itu mesti ingat kalau kena rejection tuh selalu ada, ya itu mesti bisa deal with it. Terus kalau misalnya mau perform nyanyi, nervousnya itu kan juga selalu ada. Tapi ya itu kan kita selalu bilang kalau nervous means that you care gitu kan, berarti kan. Nah, kalau sampai nggak nervous at all, nggak ada feel anything, itu aja malah nggak good, malah itu. Iya. Jadi ya kayak gitu-gitu aja gitu ya, mesti latihan terus gitu. Nah. Karena dengan kita prepare, kan kita udah mempersiapkan semuanya kan. Benar. So we know exactly what's gonna happen sebetulnya. Iya benar. Iya kan? Jadi udah tenang aja udah. Jalan. Dan untuk kehebatan kamu itu Uncle Alvin mau kasih ini. Oh, thank you. Thank you for coming. Thank you for having Sukses me. buat Emma. Thank you so Ya, much. terima kasih banyak. Thank you, makasih Good luck ya. Thank you. Thank you, bye.